Sejak menjabat sebagai Panglima TNI, mata saya fokus mengawasi gerak-gerik Jenderal Gatot Nurmantio. Mungkin beliau mempunyai ambisi politik, ya. Mungkin juga mempunyai agenda politik. Saya ingatkan sama beliau, lakukanlah itu dalam jalur sistem. Ada yang aneh dulu dalam pikiran saya. Kenapa Panglima TNI ini begitu aktif mendekati ormas-ormas radikal? Apalagi waktu demo besar 411 dan 212 dulu. Banyak selentingan yang saya dengar kalau Jenderal Gatot ini punya ambisi untuk menjadi presiden. Dan memang isu ini selalu digunakan di dalam sebuah dinamika politik dan dikembangkan untuk menarik garis oposisi pada lawan dari orang yang menggunakan isu politik anti PKI gitu ya. Hantu masa lalu yang sudah punah dibangkitkan kembali untuk kepentingan pribadi dengan memanfaatkan ormas-ormas itu dengan merangkul mereka dan membiarkan mereka berkembang. Seharusnya pada saat itu, pada saat beliau masih aktif sebagai Panglima TNI, beliau memiliki banyak instrumen untuk mencari tahu benar nggak PKI itu ada, gerakan PKI itu ada, gitu ya, atau kader-kadernya memang benar ada. Nah, kemudian ketika beliau sudah menjadi purnawirawan, ya, beliau kemudian menghembuskan PKI gaya baru apa segala macam, itu kan jadi nggak elok, gitu ya. Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk Frederick Paulus, menyebut perlu ada kajian mendalam sebelum menuding TNI disusupi PKI. Menurut X dan Jen Kopassus itu, tudingan tidak bisa dialamatkan hanya karena hilangnya 3 patung dalam diorama peristiwa G30 SPKI di Museum Dharma Bakti Kostrad. Menurut Lodewijk, TNI memiliki sistem yang kuat mencegah penetrasi ideologi seperti komunis. Bahkan dari sisi rekrutmen sudah ada tes ideologi bagi calon prajurit. Jadi sistem sudah ada bagi TNI untuk mendeteksi dari awal proses rekrutmen, ungkap dia. Lodewijk menilai tudingan TNI disusupi PKI tidak bisa asal dialamatkan. Setidaknya jangan sampai tudingan membuat gaduh konsentrasi politik. Kondisi bangsa yang sekarang sedang fokus pada bagaimana penanggulangan penyebaran COVID-19 dan mengejar pertumbuhan ekonomi, ujar X dan Jen Kopassus itu. Ini sudah menjadi isu rutin akhir September, mungkin sejak tahun 2014 ya. Ketika di situ isu komunis PKI memang gencar digunakan, terutama untuk mendiskreditkan Jokowi sebagai capres dan PDI Perjuangan sebagai partai pengusungnya. Tiap bulan September, di minggu terakhir menjelang 30 September, isu ini selalu berulang menjadi komoditas politik yang terus-menerus digunakan. Seperti diketahui, Gatot Nurmantio dicopot dari jabatan Panglima TNI sebelum habis masa pensiun. Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan bahwa hanya Presiden Joko Widodo yang tahu apa alasan Jenderal Gatot Nurmantio dicopot dari jabatan Panglima TNI. Soal dicopotnya Gatot Nurmantio dari Panglima TNI itu yang tahu pasti Presiden, kata Ujang saat dihubungi cbnn.com. Menurut Ujang, apakah Gatot dicopot karena ajakannya menonton film G30 SPKI? Bisa saja benar, tetapi bisa juga tidak. Namun kata Ujang, isu yang beredar menyebut pencopotan dilakukan karena Gatot dekat dengan gerakan 212. Dan manuver demi manuver yang dilakukan oleh Gatot Nurmantio supaya ambisi politiknya tercapai. Film PKI adalah salah satu agendanya untuk menaikkan namanya. Karena dia ingin tercitrakan sebagai panglima perang melawan komunisme. Dia butuh narasi itu karena dia tidak ingin pensiun tanpa membawa jejak sejarah. Apakah dicopot karena ajakan menonton film G30 SPKI? Bisa saja iya, bisa juga tidak. Namun isu yang beredar karena Gatot dekat dengan gerakan 212. Ketika itu 212 membuat Jokowi bingung, ungkap Ujang. Dan baru saya sadar,
bahwa selentingan kalau Gatot Nurmantio memang ingin mendapatkan simpati dari ormas garis keras dan menunggangi mereka untuk kepentingan politiknya, pelan-pelan terbukti sudah. Logika berpikirnya mudah. Cara mendapatkan simpati para pendekar mabok agama itu adalah dengan menciptakan musuh bayangan. Sementara itu, ahli hukum tata negara Refli Harun mengomentari pencopotan Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio dari kursi Panglima TNI. Menurutnya, pencopotan tersebut karena Gatot berpeluang mengganggu konsentrasi pemilu 2019. Hal itu disampaikan oleh Refli Harun dalam kanal YouTube miliknya bertajuk Kontroversi Gatot Nurmantio dipecat gara-gara film G30 SPKI. Gatot adalah salah satu sosok yang disebut-sebut sebagai salah satu calon presiden potensial pada waktu itu. Karena itu pensiunnya dipercepat agar dia tidak jadi orang yang powerful, ujar Refli Harun. Terkait isu kebangkitan PKI gaya baru yang diembuskan Gatot, juga soal pencopotan Gatot dari jabatan Panglima TNI sebelum habis masa pensiun, anggota Komisi 1 DPR TP Hasanuddin menyodorkan analisanya soal keputusan Presiden Joko Widodo memberhentikan Gatot Nurmantio dari jabatan Panglima TNI pada 2017 silam. Mantan Sekretaris Militer Kepresidenan itu menyebut pemberhentian Gatot dari jabatan Panglima TNI tak ada kaitannya dengan kegetolan alumnus Akmil 1982 itu menyerukan pemutaran film G30 SPKI. Hasanuddin mengatakan Gatot diberhentikan dari Panglima TNI ketika sudah mendekati usia pensiun. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemutaran film G30 SPKI, ujarnya melalui layanan pesan. Lebih lanjut, Hasanuddin menuturkan proses pemberhentian Gatot dari Panglima TNI pada Desember 2017 saat itu legislator PDI Perjuangan itu merupakan salah satu wakil ketua Komisi 1 DPR. Hasanuddin menjelaskan Gatot menjadi Panglima TNI pada 8 Juli 2015. Adapun penggantian Panglima TNI dari Gatot ke Hadi Cahyanto dilakukan pada 8 Desember 2017. Memang sesuai ketentuan, Gatot baru memasuki masa pensiun pada 1 April 2018. Sebab Panglima ke-19 dalam sejarah TNI itu lahir pada 13 Maret 1960. Meski masa dinas Gatot di TNI tersisa 3 bulan, Hasanuddin menganggap penggantian itu wajar. Mantan ajudan Presiden B.J. Habibie itu menegaskan, banyak perwira tinggi TNI yang mengakhiri jabatan mereka sebelum memasuki masa pensiun. Jadi itu hal yang lumrah, tidak harus lepas jabatan itu tepat pada masa pensiun, papar pensiunan TNI dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal itu.